Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Estiwanti, NIM 180801445, akan membawakan tentang materi komunikasi farmasi. Komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Ciri-ciri komunikasi primer. 1. Komunikasi berlangsung secara langsung. 2. Komunikasi tanpa menggunakan perantara. 3. Komunikasi berlangsung dengan menggunakan simbol. 4. Komunikasi berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama. Contoh komunikasi primer: 1. Konseling farmasis kepada pasien. 2. Diskusi ilmiah antar farmasis. Komunikasi sekunder merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi sekunder merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu. Alasan komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder dilaksanakan karena jarak antar komunikator dan komunikan yang jauh dan jumlah komunikan banyak dan terpencar. Media komunikasi sekunder ada media massa, itu dibagi menjadi 2, media massa cetak seperti koran, majalah, media massa elektro seperti radio dan televisi, dan media non massa itu surat, telepon, poster, dan spanduk. Jenis komunikasi sekunder. 1. Komunikasi sekunder langsung merupakan komunikasi dengan media yang terjadi secara langsung mendapatkan umpan balik. Contohnya telepon, video call, dan chatting. 2. Komunikasi sekunder tidak langsung merupakan komunikasi yang terjadi secara tidak langsung. Umpan balik yang diberikan oleh komunikan tertunda. Contohnya radio, televisi, SMS, dan email. Komunikasi verbal adalah suatu jenis kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik disampaikan secara lisan maupun tulisan. Bahasa dapat dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa yaitu seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol dan dapat dipahami. Fungsi bahasa. 1. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek. 2. Interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi. 3. Transmisi bahasa, yaitu informasi yang lintas waktu dan dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang diungkapkan melalui pakaian atau aksesoris lainnya. Itu tidak memakai bahasa tapi menggunakan objek bahasa. Komunikasi dengan gerak atau gestur sebagai sinyal atau tanda, misal tanda silang, tanda seru. Bahasa nonverbal bisa digunakan melalui kontak mata, contohnya dengan presentasi
dengan gerakan tubuh. Bentuk komunikasi nonverbal: 1. Visual, 2. Sentuhan, 3. Gerakan tubuh, 4. Lingkungan, 5. Penciuman, 6. Penampilan, 7. Citra rasa. Fungsi komunikasi nonverbal: 1. Repetisi atau mengulang perilaku verbal, 2. Substitusi menggantikan, 3. Kontradiktif, berlawanan atau bertentangan dengan perilaku verbal, 4. Asentuasi, mempertegas, 5. Komplement, pelengkap, meregulasi perilaku verbal. Tujuan komunikasi nonverbal: 1. Memberikan informasi, 2. Mengatur alur percakapan, 3. Mengekspresikan emosi. Norma dalam komunikasi: norma adalah suatu tatanan dalam hidup atau aturan melalui perilaku sopan santun yang mana aturan tersebut tidak berubah. Norma bersifat objektif, dapat diterapkan secara langsung, dan bersifat subjektif, yaitu bersifat moral, tidak memberikan ukuran atau patokan. Macam-macam norma: 1. Norma agama, 2. Norma moral atau kesusilaan, berasal dari hati nurani atau saling menghargai, 3. Norma kesopanan, itu pergaulan atau kebiasaan, 4. Norma hukum, kekuasaan resmi, bersifat mengikat dan tertulis, bersifat memaksa. Dalam komunikasi itu bebas dan harus bertanggung jawab. Fungsi norma: 1. Mengatur tingkah laku masyarakat, 2. Mencapai tujuan bersama. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.